Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kalau sebelum ini kita telah mengeluarkan video-video tentang penyebab asma dan juga gejala-gejalanya serta pantang larang yang harus dihindari oleh orang yang berpenyakit asma. Saya menyebutkan bahwa penyebab kepada asma ialah toksin. Semakin banyak toksin di paru-paru, maka asma ini akan semakin parah, semakin teruk. Semakin kurang toksinnya, maka semakin ringan serangan daripada asma itu sendiri. Dan kebanyakannya dibuatkan kajian, penyelidikan, ditemukanlah bahwa penyebab asma ialah jangkitan kuman di paru-paru. Kenapa ada jangkitan kuman? Karena banyaknya toksin-toksin tadi. Jadi dibuat kajian, akhirnya hasil kajian itu diciptakan satu obat yang kebanyakan kalau diberikan kepada orang asma, obat ini diberikan. Apa dia obat itu? Yaitu antibiotik. Tujuan antibiotik ialah untuk membunuh kuman di paru-paru. Tapi pertanyaannya, kenapa antibiotik sudah diberikan berbulan-bulan, bahkan hitung tahun, bahkan ada belasan tahun, dan bahkan ada sudah berpuluh tahun memakan antibiotik ini, tetapi asma tidak sembuh-sembuh. Jadi kita akan lihat, kita akan kaji kenapa asma ini susah untuk sembuh. Obat-obatan termasuk untuk asma biasanya kebanyakannya dikonsumsi melalui mulut. Dimasukkan ke dalam mulut, sampai ke perut, dicerna di perut, bersama makanan-makanan dan minuman-minuman yang lain, dan kemudian dimasukkan ke dalam darah, dan dipompa oleh jantung, dipam oleh jantung kita ke seluruh tubuh. Termasuk antibiotik yang dikonsumsi tadi, dipompa oleh jantung ke seluruh organ tubuh. Sedangkan yang bermasalah hanya di paru-paru. Pertanyaannya, berapa persen daripada antibiotik itu yang sampai ke organ paru-paru? Jawabannya hanya sedikit. Hanya sekian persen saja daripada antibiotik tadi boleh sampai ke paru-paru. Karena apa? Karena paru-paru hanya sebahagian kecil dari tubuh kita. Jadi artinya bahwa antibiotik banyak pergi ke tempat-tempat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Jadi itu salah satu penyebab kenapa obat yang diberikan tidak memberikan kesan yang positif. Dan kalau kita lihat seterusnya, obat tadi masuk ke dalam darah, dipompa, dipam oleh jantung, pergi ke seluruh tubuh, termasuk paru-paru. Dan di kawasan paru-paru itu sudah banyak toksin-toksin yang menghalang kelancaran darah. Jadi obat walaupun dia sampai keluar paru-paru atau di dekat dengan kawasan yang dijangkiti oleh kuman, tetapi sampai di sana dia queue, dia antri. Kenapa? Karena jalan darah itu ke sana tersumbat oleh toksin-toksin yang banyak tadi,
maka antibiotik yang dikonsumsi atau obat-obat lainnya yang dimakan juga tersangkut di sana, tidak boleh sampai kepada sasaran, yaitu paru-paru. Samalah halnya dengan mobil pemadam kebakaran. Bukan mobil pemadam kebakaran itu tidak bisa membantu memadamkan kebakaran yang berada di suatu tempat itu, tetapi dia tidak boleh sampai ke sana dengan sempurna. Kenapa? Karena jalan sempit, karena jalannya tidak cukup lebar. Jadi sehingga mobil kebakaran yang di sana air banyak untuk memadamkan kebakaran ini hanya dapat menonton kebakaran itu dari luar. Jadi begitu juga kalau di paru-paru kita ada sumbatan-sumbatan toksin yang menghalang kelancaran darah bersih, yang di sana ada antibodi kita, termasuk tadi antibiotik yang kita konsumsi. Antibiotik dan antibodi kita hanya menonton kuman-kuman yang pesta di paru-paru, yang menggerogoti paru-paru kita tanpa perlawanan. Karena apa? Karena tentara kita, yaitu sel darah putih dan juga antibiotik yang dikonsumsi tidak boleh sampai dengan sempurna ke kawasan paru-paru. Jadi itulah sebabnya obat-obatan yang diberikan untuk orang asma ini tidak boleh membantu kesembuhan orang yang asma. Dan itu sudah bertahun-tahun itu berlaku, dan tetap saja keadaan yang sama berlaku. Maka asma susah untuk disembuhkan. Saya pernah di Kuala Lumpur datang pasien yang asma, seorang ibu muda dengan 2 orang anaknya. Jauh didatang karena ingin kesembuhan daripada asma itu, sebab ketika serangan asma itu datang katanya cemas, sangat-sangat cemas Pak katanya. Hampir-hampir seperti membawa kepada kematian. Jadi nanti saya berobat dulu, kalau saya sembuh, anak saya ini akan saya obat juga katanya. Sebelum itu saya diberitahu bahwa asma ini tak boleh sembuh. Jadi saya kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya termasuk asma. Jadi ibu ketepikan saja dulu, tidak boleh sembuh itu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membantu kesembuhan asma ibu. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh dia. Sembuh dia, dibawanya anaknya dia 2 orang itu untuk berobat. Tetapi sebelum berobat, dia argue dengan saya. Dia bantah saya. Kenapa dok, asmanya boleh sembuh? Ini kan penyakit keturunan katanya gitu. Jadi selama ini dia berobat mungkin diberitahukan bahwa asma adalah penyakit keturunan yang tidak boleh disembuhkan. Maka ini sudah tertanam di dalam alam bawah sadar dia. Jadi ketika kita obati asma itu boleh sembuh, hatinya tidak boleh menerima begitu saja. Saya harus berdebat dulu dengan dokter ini katanya. Jadi akhirnya dia berobat. Lalu kenapa asma juga dikatakan penyakit keturunan ini? Karena memang kalau kita lihat dalam keluarga yang asma itu, contoh ibunya asma, turun kepada anaknya, anaknya juga asma. Dan bahkan turun kepada cucu-cucu juga kena asma. Dan kadang-kadang di sini tak kena, tapi sebelah sana kena. Di sebelah bapak tak kena, tak ada. Di sebelah ibu ada. Atau sebaliknya, di sebelah ibu tak ada, di sebelah bapak ada. Atau kadang-kadang sepupunya kena asma. Dikaitkan juga dengan keturunan itu. Jadi faktor keturunan sebenarnya memang ada. Tetapi faktor keturunan itu persentasenya sangat kecil dan tidak besar. Jadi kenapa kita membesar-besarkan yang kecil? Kebanyakan Katolik kalau kita lihat yang dikaitkan dengan keturunan ini, saya berprinsip sebenarnya bukan penyakitnya itu yang keturunan, tetapi tabiat sifat yang keturunannya. Contoh, seorang yang bapak yang suka yang manis-manis, maka setiap mengkonsumsi makanan, dia maunya makanan itu manis, termasuk juga makan nasi dan lauk pauknya. Tetapi ketika nanti anak yang kecil lahir yang tidak tahu dengan
manis-manis ini terbiasa. Kenapa terbiasa? Karena dia makan saja, hidup saja di dunia ini, dia sudah mencicipi yang manis karena itu tersedia di rumahnya. Akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi tabiat, kesukaan kepada yang manis. Jadi bukan penyakit diabetes kencing manisnya itu yang keturunan sebenarnya. Sifat dan tabiat itu yang keturunan. Begitu juga dengan asma tadi. Yang keturunan mungkin sifat atau tabiat yang boleh menjadikan pemicu kepada asma. Jadi dihindari seperti pantang larang yang sudah saya sebutkan pada video-video sebelum ini. Dan mudah-mudahan dengan itu kita tidak akan terkena dengan asma. Jadi mulai dari sekarang, Anda yang ada asma, yang susah sembuh, itu yakinlah bahwa penyakit asma ini adalah curable disease, termasuk yang boleh untuk sembuh dengan izin Allah. Jadi jangan Anda putus asa dalam berobat. Dan kalau Anda yang sudah kena asma yang parah, yang teruk itu, sebenarnya saya akan menerangkan jalan keluar atau obat-obatnya sesudah ini. Tapi kalau ada yang Anda emergensi untuk masalah asma, sila hubungi kami. Kami akan boleh mengirimkan obat ke seluruh Indonesia. Dulu sampai ke Irian Jaya kita kirimkan. Bulan lepas kita kirimkan sampai ke Maluku. Hampir seminggu 5 hari baru sampai di sana. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Anda yang asma ataupun penyakit-penyakit yang emergensi lainnya, silakan hubungi kami. InsyaAllah kami akan bantu. Dengan izin Allah, Anda akan sembuh daripada penyakit asma ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kita ketemu sesudah ini. InsyaAllah kita akan berikan obatan-obatan dan tips-tips bagaimana asma boleh sembuh dan tidak kambuh serta berulang kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.